Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sore yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di taman dari taman-taman surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufiknya, hidayahnya, untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa juga mendapatkan al-amalus salih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bihi. Salawat dan salam bagi Rasul yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim, pada halaman yang ke-38, Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, innama adraktul ilma bilhamdi wasyukri. Aku bisa mendapatkan ilmu ini dengan selalu memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana? Fakullama fahimtu syai'an minal ulumi wa waqaftu ala fiqhin wa hikmatin. Setiap kali aku memahami suatu ilmu, setiap kali aku mengetahui suatu faedah, qultu, di sanalah aku mengucapkan alhamdulillah. Fazdada ilm, maka bertambahlah ilmu itu. Subhanallah. Cukup sederhana, tetapi terkadang kita mengabaikannya. Selesai nuntut ilmu, ya selesai, subhanakallah, sudah. Terlewatkan bagi kita. Begitu paham, alhamdulillah, paham saya. Alhamdulillah, dapat faedah saya. Mungkin jarang yang mengatakan demikian. Ya,
Selesai kajian, tanya jawab, subhanakallah, pulang. Kan begitu. Lupa kita ini para jamaah. Hanya kalimat singkat, tetapi mendatangkan manfaat yang besar. Paham suatu masalah, mengetahui suatu masalah, jangan lupa memuji Allah. Alhamdulillah. Karena Allah menyebutkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Wa la in kafartum minna adzabi lasyadid. Tetapi sebaliknya kalau kita ingkar dan kafir, maka azab Allah Azza wa Jalla begitu pedih. Tayyib. Ma'asyiral hadirin rahmatullah Azza wa Jalla. Sore ini kita akan sambung Al-Jami' As-Sahih li Ahadits Al-Ilm min Al-Kutub As-Sittah, kumpulan hadis-hadis sahih tentang ilmu dari Al-Kutub As-Sittah, dari 6 kitab hadis: Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, wan Nasa'i, Ibnu Majah. Ma'asyiral hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hari ini akan kita ambil insyaallah ta'ala hadis yang ke-28 dari hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu menceritakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, pada satu ketika pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kisahnya hadis ini? Kisahnya waktu perang Khaybar. Perang Khaybar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menghabisi orang-orang Yahudi. Karena Khaybar ini dulunya asalnya Yahudi Madinah. Mereka khianat, akhirnya diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggallah mereka di Khaybar. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala lagi perintahkan nabinya untuk menghabisi mereka, dan di sanalah tertawan ibunda Safiyah. Safiyah dari Yahudi. Tertawan. Akhirnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di antara tawanan ada Safiyah, wanita Yahudi yang begitu cantik. Nah, Nabi yang ambil, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memerdekakannya, tapi dengan syarat dia masuk Islam dan ingin menikahinya dengan maharnya, yaitu dimerdekakan. Nah, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Dan sebelumnya pada suatu hari Nabi mengumumkan, la'u'tiyanna rayata ghadan, besok aku berikan bendera sebagai tampuk kepemimpinan perang, rajulan, seorang laki-laki, yuhibbullah wa rasulah, yang cinta Allah dan cinta Rasul, wa yuhibbuhullah wa rasuluh, dan Allah pun mencintainya, Rasul pun juga mencintainya. Fabatan nas yadukuna lailatahu. Malam-malam para sahabat menghayal, mudah-mudahan aku yang ditunjuk ini, kata Umar. Begitu besok paginya tiba, tidak pernah aku ingin menjadi pemimpin, katanya, kecuali hari itu. Akhirnya apa, begitu sahabat Nabi akan mengumumkan, oh Umar angkat kepalanya. Tahu-tahu aina Ali? Mana Ali? Lemas mereka sudah nih. Qala yashtaki min ainai, ya Rasulullah, dia mengeluhkan sakit mata. Qala ud'u, panggil dia. Fabasaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi, Nabi meludahi matanya dan mendoakannya. Fabari'a, seketika sembuh dengan izin Allah. Langsunglah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin na'am. Demi Allah, sekiranya seorang mendapat hidayah dengan perantaramu, maka itu lebih baik dari onta merah. Demi Allah, sekiranya seseorang mendapatkan hidayah melalui perantaraan dengan sebab engkau,
maka itu lebih baik dari unta merah. Hadis ini muttafaqun alaih. Ini akan kita pelajari insyaallah taala bagaimana ya kita menjadi pembuka jalan hidayah. Pembuka pintu hidayah melalui ilmu agama. Ma'asyiral hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, yang mana kita tahu peperangan para hadirin rahmatullah azza wa jalla, bisa orang mati, bisa orang hidup. Jadi Rasul mewasiatkan sebelum perang. Dan ingat, perang itu bukan tujuan. Perang itu adalah sarana menegakkan kalimat Allah. Karena dalam perang itu ada urutan-urutan yang harus dilalui oleh pasukan, terutama pimpinan. Apa kata Nabi? Umfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Berangkatlah engkau wahai Ali, ketika engkau sampai di halaman mereka, ud'uhum ilal Islam. Bayangkan para jamaah, ajak mereka dulu masuk Islam. Maka ini menunjukkan bahwasanya perang itu bukan tujuannya bunuh orang. Tapi hakikat tujuan perang itu bagaimana orang kembali kepada agama Allah. Perang itu adalah pilihan terakhir. Tapi yang pertama Nabi SAW katakan ud'uhum ilal Islam. Ajak dulu mereka masuk Islam. Jadi maksud dari jihad ini adalah da'watun nas ilal Islam, mengajak manusia kepada agama Islam. Bukan jihad itu maksudnya adalah untuk bunuh orang. Ya, bukan bunuh orang. Karena ingat, apa definisi jihad sebagaimana penjelasan Syekhul Islam rahimahullah? Jihad itu adalah badlul juhud, mengeluarkan segala tenaga, mengeluarkan segala usaha, fi bulughi mahbub, untuk mencapai apa yang dicintai oleh Allah dan menjauhkan apa yang dimurkai oleh Allah. Ini definisi jihad secara menyeluruh. Mengeluarkan segala usaha dan tenaga untuk menggapai apa yang dicintai oleh Allah dan menjauhi apa yang dimurkai oleh Allah. Ini makna jihad. Nah, maka Nabi mengatakan ud'uhum ilal Islam. Ajak mereka masuk Islam dulu. Wa akhbirhum ma yajibu alaihim min haqqillahi fihi. Dan kasih tahu mereka kewajiban mereka kepada Allah kalau sudah masuk Islam. Sebelum perang lah ini, tawar-menawar dulu. Jadi bukan datang langsung serang. Terus siapa yang kita dakwahi kalau dia habis? Ayo. Maka yang dikatakan bom-bom ini jihad, apa mau diajak orang masuk Islam? Sedangkan jihad itu dakwah. Jihad itu dakwah. Hadis yang lain menerangkan, ya, ud'uhum ilal Islam, ajak mereka masuk Islam. Fa in abau fal jizyah. Kalau mereka tidak mau, bayar upeti. Dia tetap di atas agamanya. Fa in abau, kalau mereka tidak mau, faqatilhum, perangi mereka. Ini tahapannya ketika dalam pertempuran. Bayangkan para jemaah. Ini yang sifatnya kaum muslimin invasi, menyerang. Jadi kalau mereka menyerang, tetap nomor satu, ajak masuk Islam. Karena jihad, perang itu bukan tujuan. Ini sarana memasukkan orang ke dalam agama Allah. Masuk Islam. Dan ini kewajiban-kewajiban kalian. Dan ini hak-hak kalian kalau masuk Islam. Kalau tidak, bayar upeti. Kalian tetap di atas agama kalian. Kalau tidak, siap perang. Maka jalan terakhir. Bahkan saat perang pun, kalau sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, nggak boleh dibunuh.
Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah atau yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memerangi manusia ini sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Berarti tujuan perang itu agar orang masuk Islam. Jadi bukan tujuan perang itu membunuh orang. Ini ya pandangan yang perlu diluruskan kepada umat. Ini pemikiran yang perlu disampaikan kepada umat. Perang itu bukan tujuan. Tujuan itu bagaimana orang masuk Islam. Coba apa kata Allah Azza wa Jalla? Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka supaya tidak ada fitnah. Apa makna? Supaya tidak ada kesyirikan. Berarti apa? Mereka masuk Islam. Jadi Nabi SAW mengingatkan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, ya, ketika engkau sampai ke depan halaman mereka, rumah mereka, ajak mereka kepada Islam, kasih tahu hak-hak mereka dan kewajiban-kewajiban mereka, dan fa wallahi demi Allah la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Satu orang dapat hidayah dengan sebab engkau itu lebih baik dari unta merah. Dan ini peristiwa pada tahun ke-7 Hijriah. Itu perang Khaybar. Yang mana Khaybar ini tidak terlalu jauh dari Madinah, hanya 173 km. Ya, kalau jalur sana bisa ditempuh sekitar 171 jam lah. Iya. 1 jam bisa ditempuh karena jalannya lurus besar. Tidak pakai bayar tol. Ya, seperti apa bypass. Baik. Ayuhal hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis yang mulia ini, sebagaimana kita sebutkan, poin intinya bagaimana kita menjadi pembuka jalan hidayah. Pembuka jalan hidayah manusia. Entah dengan satu kalimat, entah dengan satu cara, intinya kita menyampaikan mereka kebenaran, kita menyampaikan kepada manusia ilmu, sehingga dia mendapatkan hidayah. Dan perlu kita pahami, hidayah terbagi menjadi dua. Yang pertama, hidayatu ad-dalalah wal irsyad. Hidayah ad-dalalah, menunjuki kepada kebenaran dan membimbing kepada kebenaran. Ini dimiliki oleh para nabi. Ini dimiliki oleh para ulama. Ini dimiliki oleh para guru. Dan siapapun kita bisa. Asal kita punya ilmu, kasih tahu orang ini yang benar. Ini tauhid. Ini asyirik. Ini as-sunnah. Ini perkara bid'ah. Ini perkara taat. Ini perkara maksiat. Ini dikatakan hidayatu ad-dalalah wal irsyad. Menunjuki orang kepada kebenaran. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang Nabi, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya Muhammad, engkau menunjuki orang kepada jalan yang lurus. Yang kedua, hidayatu at-taufiq. Hidayah taufiq. Apa maknanya? Petunjuk untuk menerima kebenaran. Petunjuk untuk mengimani kebenaran itu. Petunjuk untuk memegang teguh kebenaran tersebut. Dan ini dikatakan hidayatul qulub. Hidayah yang ditujukan kepada hati. Nah, ini mutlak yang punya hanya siapa? Hanya Allah Azza wa Jalla. Bukan kita. Maka Nabi SAW tidak bisa memberikan kakeknya pamannya hidayah, Abu Talib. Nggak bisa. Hanya nunjuki. Apa kata Nabi dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim? Ya ammi qul la ilaha illallah. Hai pamanku, ucapkan kalimat
la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Dengan kalimat ini aku gunakan membela engkau di hadapan Allah. Faqala Abu Lahab wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Abu Lahab dan Abdullah ibn Abi Umayyah mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Hai Abu Talib, masa engkau tinggalkan agamanya Abdul Muttalib? Nabi menunjuki kepada yang benar. Tapi untuk membuat manusia itu beriman, memegang keimanan tersebut, mengimaninya, bukan di tangan Nabi SAW. Karena itu urusannya dengan apa? Hati. Ternyata famata wa huwa ala millati Abdul Muttalib. Abu Talib wafat di atas agamanya Abdul Muttalib. Sedih Nabi SAW. Maka Allah pun menghibur Nabi-Nya SAW mengatakan, innaka la tahdi man ahbabt. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah bagi yang dikehendaki. Berarti ini yang kedua ini hidayatul qulub. Dan kita tahu urusan hati siapa yang pegang? Mutlak Allah. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha, dalam hadis At-Tirmidzi dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya hati anak Adam itu di antara dua jemari tangan Allah yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan tangan dan jemari makhluknya. Yuqallibuha kaifa yasha, Allah membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Bayangkan, kerabat tidak dapat hidayah, orang jauh dapat hidayah. Siapa? Salman. Ini Madinah, ini Mekah siapa? Muazzinnya Nabi. Bilal. Ada hubungan dengan Nabi? Nggak ada. Abu Lahab ada hubungan dengan Nabi? Ada. Abu Jahal? Ada. Dapat hidayah? Enggak. Ternyata kekerabatan tidak berpengaruh pada hidayah. Untuk hidayah hati ini memang harus benar-benar kita minta kepada siapa? Kepada Allah. Itu sebabnya satu-satunya doa yang rukun dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Dan ini hidayatul qulub. Dan ini yang wajib dipertahankan sampai kita mati. Maka Nabi ajarkan kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allah ajarkan kita dalam surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini yang paling berat, hidayatul qulub. Kalau hanya nunjuki kepada kebaikan, banyak kita yang bisa. Tapi membuat orang menerima itu, ini mutlak di tangan Allah. Tidak ada hubungannya dengan kepintaran. Tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. Coba tengok dalam surat Al-Hasyr. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallah. Allah jadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan kalian benci kepada kekafiran dan kefasikan. Ulaika humur rasyidun, mereka orang-orang yang lurus. Apa kata Allah? Fadlan minallah. Apakah karena pintarnya? Enggak, tapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, rahimallahul baladata ma'al iman. Allah merahmati kebodohan tapi beriman. Dan Allah laknat kecerdasan namun sesat. Mana buktinya? Betapa banyak itu yang pintar-pintar orang kafir itu, tapi sesat. Padahal pintar. Karena pintar urusan hidayah bukan jaminan. Mutlak itu di tangan Allah. Siapa yang layak dapat hidayah, Allah kasih hidayah. Siapa yang tidak layak dapat hidayah, tidak akan dikasih hidayah. Maka ini hebatnya para jemaah.
Kalau sampai dengan perantara kita ada orang dapat hidayah, karena ingat hidayah punya sebab ya, nggak bisa tidur-tidur di rumah dapat hidayah. Nggak ada itu. Apa dalilnya? Firman Allah Azza wa Jalla tentang Nabi Ibrahim. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku pergi menuju Tuhanku, dia akan memberikan hidayah. Maka hidayah itu perlu ada usaha. Itu sebabnya Nabi mengatakan, sekiranya satu orang dengan sebab engkau mendapatkan hidayah, maka ketahuilah itu lebih baik dari onta merah. Bagaimana? Nah, kita ngasih tahu orang, ternyata Allah kasih dia hidayah dengan sebab kita. Selama dia dapat hidayah sampai mati, kita dapatkan kiriman pahala. Masya Allah. Kita dapat apa? Kiriman pahala. Deposito halal. Ya, halal ini. Terus, maka di dunia ini para hadirin yang paling banyak pahalanya Nabi Muhammad SAW. Nggak perlu dikirimin. Dia yang paling banyak pahalanya di dunia, Rasulullah SAW. Dari Abu Bakar Nabi dapat. Kenapa? Dengan sebab Nabi Abu Bakar dapat hidayah. Sampai sekarang ini kita bisa baca Quran. Kita baca Quran satu huruf, Nabi sudah dapat kiriman pahala. Karena dia yang pertama kali mengajarkan Al-Quran. Seorang dapat hidayah dengan perantara dan sebabmu lebih baik dari onta merah. Baik. Dari hadis ini para hadirin akan kita ambil ada beberapa faedah insyaallah taala. Yang pertama, fadlu da'wati ila Allah azza wa jalla. Hadis ini menerangkan keutamaan berdakwah kepada agama Allah. Mengajak manusia kepada tauhid. Mengajak manusia kepada sunnah atau jalannya Nabi SAW. Kenapa? Wa annaha wazifatul anbiya'i wa atba'ihim. Dakwah kepada agama Allah adalah tugas mulia para nabi dan pengikut para nabi. Maka jangan remehkan. Share jadwal kajian hari ini. Subhanallah. Datang dia para jamaah, dapat dia hidayah, dapat dia tambahan ilmu. Lebih baik dari onta merah. Jangan share lowongan pekerjaan aja. Ya, tapi kadang-kadang kalau lowongan pekerjaan tidak di-share dia. Share. Sekali lagi, keutamaan dakwah, keutamaan mengajak manusia kepada agama. Tapi ingat nih, mengajak manusia kepada agama Allah sebagaimana dalam surat Yusuf yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Katakanlah, ini jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah ala basirah, berdasarkan ilmu, dalam surah Yusuf 108. Dan ingat, mengajak kepada agama Allah tugas mulia para nabi dan pengikut para nabi alaihi wassalatu wassalam. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala, ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, tablighus sunnati ilal ummah afdal min tablighis siham ila nuhuril adu. Membidikkan atau menyampaikan sunnah kepada umat lebih afdal daripada membidikkan anak panah di leher musuh. Kenapa? Karena menyampaikan sunnah kepada umat tidak semua orang bisa. Maka ini dikatakan jihadul khawas, jihadnya orang-orang tertentu, orang pilihan. Tapi membidikkan anak panah kepada leher musuh, insya Allah semua orang bisa. Tinggal belajar nembak sasaran. Maka kalau ini jihadul awam, jihadnya orang umum.
Ini poin yang pertama. Jadi dakwah ini tugas mulia para rasul dan pengikut-pengikut para rasul. Yang kedua, ad-da'watun nafi'ah hiya allati takunu mabniyatun 'ala al-'ilm. Dakwah yang bermanfaat adalah dakwah yang dibangun atas dasar ilmu yang bermanfaat juga. Jadi kapan dakwah itu akan benar? Kalau dakwahnya dibangun atas dasar dalil. Bukan dibangun atas dasar ketawa ketiwi. Bukan. Dakwah yang dibangun dengan dasar dalil. Sebagaimana surat Yusuf ayat 108 tadi. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan ya Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak manusia kepada Allah. Ad'u ila Allah, ay ad'u ila tauhid, mengajak manusia bertauhid. Ala basirah, berdasarkan ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan pengikutku. Nabi dan yang mengikuti Nabi. Jadi poin nomor 2 ini para hadirin, dakwah yang berguna, dakwah yang bermanfaat, dakwah yang dibangun atas dasar ilmu dan dalil. Kenapa demikian? Li'annal jahil yufsidu akthar mimma yuslih. Sebab kalau orang jahil berdakwah lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Wali'annal hidayatal haqiqiyah, dan hidayah yang sesungguhnya adalah hiya muwafaqatus syara', yaitu petunjuk yang sesuai dengan syariat, ajakan yang sesuai dengan syariat. Maka dalam hal ini dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, demikian dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dibawakan oleh Imam Al-Zahabi dalam kitab Siyar Alamin Nubala. Apa kata Imam Al-Zahabi? Al-amilu bighairi ilmin yufsidu akthar mimma yuslih. Yang beramal tanpa ilmu akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Yang beramal tanpa ilmu akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Coba tengok secara keduniaannya. Ya, berani kita datang ke dokter gadungan? Hah? Kan hanya ngobati badan. Malpraktik, bisa membunuh. Kenapa kita kok tidak pilih yang namanya guru agama yang bisa mengakibatkan masuk neraka? Karena Nabi mengingatkan, wa man da'a ila dhalalatin, siapa mengajak manusia kepada kesesatan, kana alaihi wizruha, dia dapat dosa, wa wizru man amila biha, dan dosa dari pengikut-pengikutnya, min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'a, tanpa mengurangi dosa pengikutnya sedikit pun. Maka ini penting. Ya, poin nomor 2 ini, dakwah yang berguna, dakwah dibangun dasar ilmu. Orang jahil akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dan ingat, hidayah yang sesungguhnya ketika sesuai dengan syariah. Poin yang ketiga. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yursil ad-du'a min ahli al-ilm. Dahulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengutus para dai dari kalangan para ulama, min ashabihi, dari sahabat-sahabat beliau. Ka Mu'adzin, seperti Mu'adz, dikirim ke mana? Yaman. Wa Ali bin Abi Thalib juga dikirim ke mana? Yaman. Kemudian yang dikirim ke Madinah mengajarkan Quran, siapa? Pemuda Quraisy yang begitu gagah, tampan, wangi. Siapa? Mus'ab ibn Umair.
Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempraktikkan. Beliau kirim dai-dainya, tapi dai ini ulama. Beda dengan sekarang, keliling berdakwah, tapi nggak punya ilmu. Ini bahaya, akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki nanti. Terus apa mau diajar orang? Sementara apa kata orang Arab? Faqidu syai' la yu'ti. Orang kehilangan sesuatu nggak mungkin bisa memberi. Nah, kalau keliling mengembara untuk menuntut ilmu, mestilah. Ya. Karena namanya mengembara menuntut ilmu, ini sunnatu al-anbiya'i wal ulama. Sunnahnya para nabi dan ulama. Nabi yang pertama kali disuruh mengembara menuntut ilmu siapa? Nabi Musa kan? Ketika ditanya oleh Bani Israel, siapa yang lebih paling alim? Atau adakah yang lebih alim di tempat ini? Enggak ada, aku sudah, kata Nabi Allah Musa. Langsung Allah tegur dia, ada hamba kami namanya Khadir. Nah, itu kisahnya di dalam suratul Kahfi itu. Jadi Nabi kirim para ulama, Nabi kirim da'i. Poin yang keempat, thawabullah la yu'dalahu la ya'diluhu syai'un minad dunya. Pahala dan ganjaran dari Allah tidak bisa ditandingi oleh harta dunia. Tidak bisa ditandingi oleh harta dunia. Maka kita katakan para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, apa-apa yang kita berikan kepada guru-guru kita, ya, entah itu transportasinya kah, hadiah kah, ini ghaidun min faid hakikatnya. Ini apa? Secuil dari yang sekian banyak. Kenapa? Karena Allah kasih dia ganjaran yang tidak bisa dihitung. Kalau kita kan misalkan ngajar ya di sekolah per jam 200.000. Di hadapan Allah nggak ada apa-apanya itu. Maka pantaslah dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka berat menerima ajaran Muhammad karena takut jangan-jangan engkau cariin mereka nanti duit, engkau buat mereka apa, garis kasarnya kalimat tidak enaknya, sapi perah. Katakan kepada mereka, qul la as'alukum alaihi ajr. Aku ini ngajak kalian tidak minta upah. In ajriya illa ala rabbil alamin. Pahalaku nanti dihitung oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu faedah hadis ini para jamaah. Jadi upah dunia, ya, upah dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan upah dari siapa? Upah dari Allah. Thawabullah la ya'diluhu syai'un min thawabid dunya. Upah dari Allah tidak ada yang bisa menandinginya, ya, dibandingkan dengan upah dunia. Fahidayatun wahidun ala yadik. Satu orang dapat hidayah dengan perantara kita. Khairun, akan lebih baik. Lebih baik min an yakuna laka kunuzid dunya, dibandingkan perbendaharaan harta dunia. Kenapa? Wadzalika anna dunya faniyah. Sebab dunia ini akan hancur. Wa ma 'indallahi baq. Adapun yang dikasih oleh Allah pasti abadi. Ya. Dapat honor 1 jam bisa cair enggak? Maksud saya sudah dapat ini 1 jam bisa habis enggak? Kenapa enggak bisa habis? Habis. Tapi kalau pahala dari Allah Subhanahu wa taala baqin, akan abadi. Masya Allah.
Maka para hadirin rahmatullah azza wajalla, sekali lagi, pahala dari Allah tidak ada yang bisa menandinginya dari harta dunia ini. Bahkan satu orang dapat hidayah melalui perantara kita, ini lebih baik bagi kita daripada harta dunia, sebab dunia ini akan hancur dan apa yang ada di sisi Allah pasti akan abadi. Bayangkan kalau urusan akhirat, apa kata Nabi SAW dalam hadis Al-Bukhari, la mawdhi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat cemeti di surga, tempat pecut di surga lebih baik dari dunia dan seisinya. Lah bagaimana kalau tempat kita? Ini tempat gantung cemeti, lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi tempat manusia. Dan kita tahu hadis tentang penduduk surga yang terakhir masuk surga dan terakhir keluar dari api neraka. Coba berapa dikasih oleh Allah? Bagimu seperti dunia beserta isinya plus 10 kali lipat. Ada yang punya sekarang sendiriannya punya dunia dan isinya? Tidak usah Pulau Jawa lah. Nggak ada kan? Semuanya kita bareng-bareng. Ya, bahkan sampai ada yang nggak punya tempat. Kalau thawabullah azza wa jalla, inilah dia. Poin berikutnya. Al-hirsu ala hidayati an-nas. Mastata'na ila dzalika sabila. Hendaklah kita berusaha memberikan hidayah kepada manusia ini semampu kita. Hidayah tauhidil Islam, tunjuki mereka kepada Islam. Hidayah tauhidil sunnah, tunjuki mereka kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadza, karena hal ini, ya, karena perkara ini min afdali darajatil abd, bagian dari derajat hamba yang paling afdal. Bisa menunjuki orang kepada kebenaran, bisa menunjuki orang kepada Islam, menunjuki orang kepada sunnah, ini adalah derajat hamba yang paling tinggi, paling afdal para jemaah. Maka Nabi berdoa, Allahumma ja'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, jadikanlah kami huda muhtadin, orang yang menjadi pembawa petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Maka Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan apa? Wa yadkhulu, termasuk di dalam hadis ini, fi man da'a ilal huda man da'a ila tauhid. Mengajak kepada petunjuk itu mengajak orang kepada tauhid, minasyirik. Dari kesyirikan ajak orang bertauhid. Wa ila sunnati minal bid'ah, dari bid'ah ajak orang kepada sunnah. Wa ilal ilmi minal jahal, dari kejahilan ajak orang menuntut ilmu. Wa ila ta'ati minal ma'siyah, dari maksiat ajak orang kepada ketaatan. Wa ilal yaqadhati minal ghaflah, dari kelalaian ajak menuju kepada peringatan. Faman istujiba lahu ila syai'in min hadhihi da'wah, siapa yang ajakannya dikabulkan, falahu, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana diganjarkan dalam hadis itu. Hadis itu mengatakan lebih baik dari unta. Hadis Imam Muslim, dia mendapatkan pahala seperti pahala pengikutnya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala pengikutnya sedikit pun. Nah, oleh karena itu beliau Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Majmu'ur Rasail jilid pertama halaman 186 mengatakan, afdhalus shadaqah ta'limu jahilin au iqadhu ghafilin. Sedekah yang paling afdal itu mengajarkan orang yang jahil atau membangunkan orang yang sedang lalai. Lagi asik main, ayo kita sholat. Oh ya, ini sedekah paling afdal. Ya, lagi asik kerja. Ingat, ini waktu sudah ini. Oh ya,
terima kasih, jazakallah khair. Lagi duduk-duduk, nggak ada kerjaan. Kajian sudah mulai. Ayo kita kajian. Atau ya datang kiriman, share-nya di-share. Oh ya, kajian. Sedang lalai diingatkan, maka apa? Ini adalah sedekah yang paling afdal. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan, ya, sebagaimana dibawakan dalam kitabnya Madarijus Salikin jilid 2 halaman 281, wal judu bil ilmi wa badluhu huwa min a'la maratibil jud. Berderma dengan ilmu, ya, berderma dengan ilmu ini adalah sikap dermawan yang paling tinggi. Sikap pemurah yang paling tinggi. Kenapa? Ya, li'annal il ashraf minal mal. Jadi dibandingkan dermawan dengan harta, jauh lebih dermawan orang yang mengajarkan ilmu. Kenapa? Li'annal il ashrafu minal mal. Sebab ilmu itu lebih mulia daripada harta. Jadi sekali lagi, ya, semangat dan giat menunjuki orang kepada Islam semampu kita. Ajak mereka kepada Islam, ajak mereka kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, la yamliku hidayatut taufiq illallah azza wa jalla. Yang memiliki hidayah taufik, yang bisa menjadikan manusia, ya, yang bisa menjadikan manusia untuk memegang teguh kebenaran mutlak hanya siapa? Hanya Allah azza wa jalla. Wa ma 'ala rasul wa atba'ihi illa al-balagh al-mubin. Adapun Rasul dan pengikut Rasul tugasnya hanya menyampaikan. Wa hiya hidayatud dalalati wal irsyad, yaitu hidayah sebatas memberikan petunjuk dan arahan saja. Sekali lagi para hadirin, ya, tidak ada yang memiliki, ya, hidayah at-taufiq, menjadikan orang mengikuti kebenaran, memeluk kebenaran, kecuali itu mutlak di tangan Allah. Rasul dan pengikutnya apa tugasnya? Hanya menyampaikan. Maka kalau ada yang nerima, alhamdulillah. Kalau tidak ada nerima, jangan kecewa. Yang jelas, ketika sudah kita sampaikan, pasti dapat pahala. Cuma kalau ada yang nerima, pahalanya berlipat-lipat. Hanya itu bedanya. Dan ingat, ketika kita berdakwah, tidak ada yang nerima, bukan kita gagal. Gagal itu kalau kita berhenti dakwah. Maka lihat bagaimana Allah menegur nabinya yang tidak mau berdakwah gara-gara kaumnya menentang dan menolak. Nabi siapa? Yunus, kan? Ditegur oleh Allah? Ditegur. Kenapa? Mau lepas dari tanggung jawab. Beriman, ketika kalau enggak, sekian hari akan datang azab kepada kalian. Enggak mau kaumnya. Ya, tinggalin terus. Naik perahu, naik kapal laut. Ternyata Allah kasih teguran, goyang terus. Enggak mau laut ini bersahabat dalam bahasa kita. Akhirnya setelah keluar namanya 3 kali diundi, ternyata Yunuslah yang mesti dilemparkan. Begitu dilemparkan langsung ditangkap oleh ikan berdasarkan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya damai terus ombaknya. Nah, jadi kita jangan kecewa para jamaah. Ada orang sampaikan, kalau tidak nerima selesai, alhamdulillah, dengan senang hatilah. Jadi jangan sampai kita ini rame, masya Allah semangat. Kalau nggak rame, lemes. Nah, itu nggak ada urusan sebenarnya itu. Urusan kita sudah sampai apa belum? Ya. Baik. Poin yang berikutnya. Al-fadlu maw'udun yashmalur rijala wan nisa. Karunia Allah bagi orang-orang yang menyeru kepada Islam,
menyeru kepada agama Allah dijanjikan bagi laki-laki dan perempuan. Jangan pikir ustadz aja yang dapat, ustazah nggak dapat. Jangan pikir ustadz aja yang dapat, kepala rumah tangga nggak dapat. Dapat juga. Ketika diarahkan istri dan anaknya kepada kebaikan, anaknya nurut, masuk. Jadi janji Allah untuk mendapatkan ganjaran mencakup laki-laki dan perempuan. Mencakup ya orang yang alim maupun penuntut ilmu. Jadi hadis ini tidak terbatas hanya pada orang-orang alim. Poin terakhir. Man da'a ilal huda. Siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk? Dan kita tahu para hadirin, sebaik-baik petunjuk siapa? Petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Rasul. Berarti siapa? Siapa yang mengajak kepada petunjuk? Petunjuk siapa? Petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana lahu ajrud da'wah. Dia pasti mendapatkan pahala dakwah. Fa in istajaba al-mad'u. Kalau orang-orang yang didakwahi menerima ajakannya, kana lahu mithlil ajr atau kana lahu minal ajr mithla ujurihim, maka dia mendapatkan pahala sejumlah orang-orang yang menerima. Wa illam yastajib fala yadhurru dzalika ad-da'i. Tetapi ketika dia berdakwah dan tidak diterima dakwahnya, maka penolakan itu tidak memudaratkan si dai. Penolakan itu tidak memudaratkan sang dai ilallah. Karena urusan nerima dan tidak bukan di tangan dai. Wa ma 'alar rasul illal balaghul mubin. Rasul itu tugasnya hanya menyampaikan. Ya. Falahum fil anbiya'i uswatun. Maka mereka yang berdakwah ini, cukuplah para nabi itu menjadi toladan mereka. Ya, maka bagi mereka yang berdakwah, cukuplah para nabi menjadi toladan mereka. Apa kata Nabi dalam hadis Muslim? Uridat alayyal umam. Allah perlihatkan aku umat-umat terdahulu. Fara'aitun nabiyya ma'ahu rahat. Ada nabi punya pengikut kurang dari 10. Ada nabi pengikutnya 10. Wan nabi ma'ahu rajul awir rajulain. Ada nabi punya pengikut 1. Punya pengikut 2. Wan nabiyya walaysa ma'ahu ahadun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada nabi enggak punya pengikut, kosong. Apakah salah metode? Nggak mungkin lah, Nabi kok. Atau na'udzubillah yang dituduhkan keras. Nggak mungkin. Berarti apa? Tolak ukur kesuksesan bagi seorang dai bukan pada pengikut, tapi suksesnya sudah sampai atau belum. Maka Allah mengancam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Hai Rasul, sampaikan apa yang Allah telah turunkan kepadamu dari Rabb. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Jikalau tidak, berarti engkau khianat. Ini baru. Sudah kita sebutkan di majelis ini dulu. Atha ibn Abi Rabah, muridnya Ibnu Abbas, wa huwa ardu ahlil ard, penduduk bumi yang paling diridhai saat itu, tabi'in. Tahu berapa yang duduk di majelisnya? 7-8 orang. Gagal dia? Beda ukuran sekolah. Muridnya 100, yang lulus hanya 30.
Ini termasuk pendidikan gagal. Karena apa? Sistem pakai rapot. Kalau urusan agama enggak. Asal sudah disampaikan, selesai tugas. Ya, kesuksesan bukan diukur pada jumlah yang menerima. Tapi kesuksesan ketika risalah Allah telah sampai. Sisanya Allah yang punya urusan. Ini layak mendapat hidayah, ya dikasih hidayah. Ini tidak layak dapat hidayah, tidak dikasih hidayah. Maka lihat Nabi SAW. Kalau kita melihat berkaca kepada dakwah Nabi SAW, waktu Nabi berdakwah di Mekah, berapa orang sih nerima? Bahkan cenderung dakwahnya selalu intimidasi. Makanya Nabi keluar, disuruh oleh Allah pindah ke Madinah. Setelah pindah ke Madinah, penyebarannya luar biasa. Bahkan Makkah pun takluk. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, fawaid dari hadis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan kita taufik, kita punya bagian dari hadis ini. Minimallah anak kita, minimallah istri kita, atau saudara-saudara kita, atau orang tua kita. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wal ilmu indallah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bila ada pertanyaan kami silahkan, tafadhalu. Demikian para pemirsa di kesempatan sore hari ini, mungkin ada pertanyaan juga. Tafadhal. Ada mic-nya Wildan? Enggak ada? Enggak ada ya? Tafadhal. Mohon nasihat ya, agar pahala-pahala yang sudah siap dikumpulkan dari orang-orang yang itu tidak hilang ajaran kita dan sunnah. Mohon nasihat kita dapat menjaga hati. Baik. Bagaimana untuk menjaga amalan yang sudah berlalu supaya tetap terjaga? Pertama, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah terima amalan kita. Maka lihat Nabi Allah Ismail bersama bapaknya Nabi Allah Ibrahim setelah selesai membangun Ka'bah, apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita berdoa, Allah terima. Yang kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Apa kata Al-Abbas? Beliau mengatakan, la yatimul ma'ruf illa bi thalath. Kebaikan itu tidak akan sempurna kecuali dengan 3 perkara. Satu, ya, bita'jilihi. Kalau itu perbuatan baik, mesti disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Segerakan. Satu. Yang kedua, wa tasghirihi. Kalau itu pekerjaan kita anggap besar atau amalan kita anggap besar, maka berhenti anggap dia besar, anggap kecil udah. Yang ketiga, wasitrihi, tutup dia. Jangan ingat. Nah, amalan-amalan sudah berlalu, sudah serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana bisa merawatnya dan menjaga pahala tersebut? Untuk bisa menjaganya, hindari pembatalnya. Apa pembatalnya? Yang paling dahsyat syirik. Kalau kita syirik ya hancur sudah. Adapun kalau dia riya, setelah terjadi berlalu itu riyanya saja yang salah, amalan yang lalu selamat. Maka yang paling inti, jaga dia dari penghancur dan pembatalnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Fadhalu, para muslimah ada pertanyaan? Fadhal, Bang. Apa pahala memberikan bukaan bagi orang yang puasa ketika mau hendak berbuka? Apakah hanya pahala puasa saja atau pahala-pahala yang lain di hari itu, amalan-amalan yang lain baik baca Al-Quran? Ahsan. Barakallahu fiik. Yang mengajak orang kepada
Apa gitu Hmm. ya. Kalau yang tadi pertama, apakah pahalanya hanya hari itu saja karena kita memberikan di hari itu? Kemudian kalau Baik. orang apakah Ahsan. kiamat pahalanya di hari itu? Ahsan, barakallah. Pertama, apa yang kita dapatkan dari orang yang kita ajak berbuka? Nabi SAW sebutkan man fattara sha'ima. Siapa memberi orang berbuka puasa? Falahu mithlu ajri man fattara. Dia dapat pahala seperti pahala orang yang diberikan berbuka, tanpa mengurangi pahala mereka. Pahala apa yang dimaksud? Pahala puasa. Tidak untuk pahala yang lainnya. Karena yang lain dia bisa melakukannya tanpa puasa juga. Jadi pahala puasanya. Wallahu ta'ala ala wa'lam. Yang kedua, apakah hari itu saja kita dapat pahala? Enggak, selama dia pegang hidayah itu, selama itu kita dapat kiriman. Maka oleh karena itu sampai para ulama kita mengatakan, usahakan anak-anakmu engkau yang mengajarnya Fatihah dulu. Jangan orang lain. Kenapa? Supaya pahala itu terus engkau dapatkan setiap dia baca Fatihah. Wallahu ta'ala ala wa'lam. Apabila kita sedang safar, apa boleh melaksanakan sholat rawatib atau sholat sunnah yang lainnya? Terus bagaimana kita sedang umrah, sholat sunnah, apa yang harus kita lakukan? Sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana dibawakan dalam hadis yang sahih, "Lau kuntu musabbihan la atmamtu shalah." Andai kata aku sholat sunnah, nih saya sholatku sempurna. Berarti apa? Orang safar tidak perlu rawatib kecuali sunnah fajar. Tapi sholat sunnah yang lain silahkan. Witir tetap, duha tetap, tahiyatul masjid juga tetap. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kita angkat penelpon di sini ya. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Oh, dari Asahan ini Ustaz. Dari Asahan. Silakan pertanyaannya. Silakan. Simpan uang senilai 80 juta. Jadi, apakah sudah dikenakan ataupun Baik. Baik itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang bertanya dari Asahan, Sumatera. Simpan uang 80 juta, apakah sudah wajib kena zakat dan apa yang dizakatkan? Ingat, uang telah disebutkan oleh para ulama kita mengikuti nilai tukar emas. Emas 85 gram. Maka kalau 85 gram itu harganya 80 juta, berarti sudah wajib kena zakat. Dan zakatnya rubu'u dinar, seperempat dinar, atau isyrun dari 20 mithqal itu berarti dibagi 40, berarti 80 juta bagi 40. Tapi inti utamanya dulu sekarang, berapa harga emas? 2 jutaan. Yang antam ya? Berapa? 2,5 ya? Ya kalikan sudah 2,5 kali 85. Berapa? Juta. Oh, berarti belum sampai nisab. Ya, belum sampai nisab. Kalau 80 juta belum mencapai nisab, maka tidak ada zakatnya. Ya, tidak ada zakatnya. Illa ayyasha rabbuha, kecuali yang punya memang ingin mengeluarkan sebagai sedekah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Tapi untuk dizakatkan, ya, kalau untuk zakat tentunya kalau itu duit ya keluarin duitnya, jangan dikeluarin yang lain. Emas dengan duit ini kan 11-12, tidak ada masalah. Nah, nanti kalau sapi ya keluarin sapi, jangan keluarin duit. Fi kulli 30 tabi'ah, setiap 30 sapi, satu sapi yang berumur 1 tahun. Tapi syaratnya sapinya dilepas di padang rumput, bukan dicarikan rumput. Kalau cari rumput capek tiap hari, berarti tidak wajib zakat. Karena syarat hewan itu dizakatkan, wajib zakat, fi kulli sa'imatiha, hewan yang dilepas bebas, bukan memerlukan tenaga mencarikannya rumput. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Pada pertanyaan berikutnya,
Apakah perbedaan Nabi dengan Rasul? Banyak ungkapan dan penjelasan para ulama kita, di antaranya yang lebih dekat, Rasul diutus kepada kaum yang menentang. Nabi diutus kepada kaum yang sudah menerima. Rasul diberikan kitab yang baru dengan syariat yang baru. Kalau Nabi melanjutkan syariat sebelumnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Fadhal. Dengan ilmu yang disampaikan seorang guru. Nah, Misalnya seorang guru ngajar di sekolah. Tapi ada birokrasi tertentu yang untuk riswah. Riswah. Iya. Artinya guru harus mendapat Saya guru ada program dari pemerintah, dia harus ketemu sama pihak luar, nanti di sana ada ya uang tip gitu ke pihak luar. Padahal itu tidak dibolehkan dalam peraturan. Apakah nanti akan dibolehkan ilmu yang disampaikan atau baik. Mau tidak mau pastilah. Apa dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Da' wa Dawa, dibawakan dari sebagian para ulama salaf, inni la ara atharal ma'siyati fi khuluqi imra'ati wa dabbati. Aku melihat pengaruh maksiat itu nampak pada akhlak istriku atau akhlak hewan ternakku. Mau tidak mau pasti. Dan untung saja dikasih di dunia, bukan dikasih di akhirat. Kalau dikasih akhirat kan lebih berat. Wallahu ta'ala ala wa ala. Baik, ada lagi? lalu misalnya itu perkara itu akan berpengaruh pada guru tersebut, misalnya dia tidak masuk di dalam misalnya dia dapat di kemenang misalnya. Lalu di sana dia akan meminta hal tersebut. Baik. Itu apakah guru tersebut harus tetap menjalankan itu? Baik. Memang dia harus jadi. Baik. Pertama, kalau segi hasil dapatnya kerja, asal profesional, insya Allah halal dapatnya. Cuma jadi masalah di awal itu saja. Beda dengan syahadatuz zur. Ya, persaksiannya palsu, atau yang dipakai melamar surat palsu. Nah, kalau ini lain ini. Beda. Kenapa? Karena kalau palsu itu mutlak nggak boleh. Tapi ini sudah benar langkah-langkahnya, tapi ada saja yang main-main. Maka di sana saja yang salah. Dan memang secara administrasi orangnya berkompeten, ya, dan punya dan orangnya kredibel dan semisalnya. Kalau ini tidak ada masalah, cuma dia harus taubat dari perbuatan tersebut. Allah taala ala wa alam. Di sini ada pertanyaan. Astagfirullahaladzim. Jika kita melakukan sholat jamak qasar zuhur ke asar, mana kita dahulukan? Ya mestilah yang duluan. Kecuali kalau waktu yang terakhir sudah sempit. Tinggal 5 menit baru habis waktu asar. Maka jangan dahulukan zuhur. Tetap asar duluan, supaya jangan kedua sholat itu dilaksanakan di luar waktunya. Allah ta'ala ala wa alam. Baik, demikian para hadirin rahmati Allah azza wa jalla apa yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Mudah-mudahan para hadirin, para ikhwah diberikan taufik oleh Allah azza wa jalla. Dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, ke orang tua kita, Allah masukkan kita ke dalam surga. Insyaallah kita jumpa tahun depan ya. Ya kan? Ya, tahun nasional tahun depan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.